Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, jumpa lagi di mata kuliah Etika Administrasi Negara, dan kali ini kita akan membahas tentang kode etik, yaitu kode etik sebagai pedoman. Nah, berbicara tentang kode etik itu sangat berarti bagi petugas-petugas administrasi yang bekerja dalam suatu organisasi pemerintahan, karena itu berurusan dengan etika atau profesi khusus. Perlu juga kita ingat bahwa etika administrasi negara itu mempunyai kedudukan antara etika profesi dan etika politik, sehingga tugas-tugas administrasi negara itu merumuskan tentang atau berhubungan dengan atau perlu perumusan yang berhubungan dengan kode etik, sehingga pelaksanaannya itu bisa dijadikan sebagai pedoman untuk bertindak begitu. Nah, kode etik sendiri itu merupakan hukum etik, namun dia tidak memberikan sanksi secara fisik, tapi dia berhubungan dengan nilai-nilai moral begitu, sehingga mendorong kita untuk maksudnya mematuhinya begitu, dan mencoba dan artinya melakukan menjauhi bentuk-bentuk yang dilarangnya begitu. Itulah kode etik, sehingga orang dituntut untuk berbuat sesuatu yang baik, jujur, mempunyai loyalitas, integritas yang bisa memberikan efek yang positif bagi suatu lembaga pemerintah atau organisasi tempat Anda bekerja begitu, dan menjauhi bentuk-bentuk manipulasi atau yang bisa merusak citra diri sendiri dan tempat Anda bekerja gitu. Nah, kode etik sendiri itu adalah suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi, karena ketika kita mengimplementasikan kode etik yang kita sepakati bersama di tempat kita bekerja, maka tentunya kelakuan-kelakuan atau sikap dan perilaku itu memberikan suatu cerminan tentang ketaatan yang kita lakukan dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi negara, yang secara otomatis itu memberikan nilai yang positif bagi suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi pemerintah yang kita menjadi pelaku organisasi yang di dalamnya begitu. Nah, pada dasarnya kode etik adalah juga merupakan suatu hukum etik. Seperti tadi yang saya katakan, itu hukum etik itu biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau suatu kelompok sebagai patokan tentang sikap mental wajib dipatuhi oleh para anggotanya dalam menjalankan tugas-tugasnya begitu. Nah, lalu bagaimana fungsi kode etik? Yang pertama itu sebagai patokan-patokan sikap mental yang ideal bagi segenap unsur organisasi. Dia mengatakan segenap unsur organisasi, berarti ini melibatkan secara keseluruhan pelaku-pelaku organisasi di dalamnya, bagaimana dia kembali lagi bersikap, berperilaku yang mencerminkan prosedur-prosedur yang tak lain adalah sikap mental yang harus dia patuhi, yang termasuk di dalamnya adalah kode etik atau aturan-aturan yang sudah disepakati bersama untuk bertindak dalam kehidupan
organisasi begitu. Kemudian yang kedua itu kode etik dapat mendorong keberhasilan organisasi itu sendiri. Nah, mematuhi kode etik secara otomatis itu akan memberikan tentunya dia akan menjalankan tugasnya secara baik, secara jujur, disiplin, dan itu adalah nilai-nilai moral yang bisa memberikan efek yang positif sehingga memberikan suatu atau memberikan penunjang untuk keberhasilan dalam suatu organisasi dengan integritas, loyalitas, kejujuran. Itu merupakan suatu bentuk-bentuk nilai-nilai yang bisa memberikan keberhasilan atau kemajuan dalam suatu organisasi begitu. Yang ketiga yaitu para aparat akan memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang diperolehnya dari negara atas nama rakyat. Saya rasa dengan kesadaran tanggung jawab bahwa ini adalah suatu amanah yang diberikan oleh rakyat, maka otomatis dia akan menjalankan tugas-tugas kesehariannya dalam bidang pekerjaannya, akan memberikan suatu bentuk keberhasilan yang memberikan sikap atau bentuk kesuksesan bagi organisasi atau lembaga apapun tempat dia bekerja. Itu adalah fungsi-fungsi kode etik yang merupakan keharusan yang harus dijalankan bagi pelaku organisasi, baik pemerintah maupun instansi-instansi lainnya begitu. Bahwa setiap organisasi atau lembaga pemerintah itu memang memerlukan yang namanya prosedur-prosedur. Dalam hal ini adalah kode etik, bagaimana dia bertindak sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai begitu. Nah, ada beberapa contoh kode etik. Misalnya Sabta Prasetya Korpri, ini adalah salah satu contoh kode etik yang biasanya ini dilibatkan oleh birokrat yang bekerja di pemerintahan begitu. Yaitu sesuai dengan keputusan Monas 2 Korpri nomor Kep 05 Monas 1983. Di samping itu ada juga ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai-nilai etis terdapat juga dalam sumpah jabatan. Jadi ada juga bisa didapatkan itu adalah sumpah jabatan yang mengandung nilai-nilai moral atau janji-janji akan diimplementasikan di dalam setiap tugas-tugas penyelenggara administrasi yang dibebankan kepadanya. Itu adalah contoh-contoh kode etik. Nah, yang perlu kita sadari di sini bahwa dalam menjalankan atau mematuhi kode etik dalam tugas-tugas keseharian kita, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita itu adalah kewaspadaan profesional. Kewaspadaan profesional itu artinya bagaimana kita mawas diri dalam menjalankan tugas-tugas kita. Dalam hal ini adalah bertindak baik, jujur, kembali lagi seperti tadi saya katakan, loyalitas, integritas, yang merupakan cerminan atau isi-isi kandungan yang diinginkan oleh kode etik. Kemudian adalah kewaspadaan spiritual. Kewaspadaan spiritual di sini adalah bagaimana dia menjauhi larangan-larangan yang berbentuk penyelewengan atau manipulasi-manipulasi yang merusak individu itu sendiri dan lembaga tempat dia bekerja begitu. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah kewaspadaan profesional, itu adalah mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam kode etik. Kemudian adalah kewaspadaan spiritual, yaitu menjauhi larangan-larangan yang tidak yang diinginkan oleh kode etik itu sendiri begitu. Nah, di slide berikutnya dan di slide terakhir
rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan itu bahwa di dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan itu atau DP3 ada 8 unsur yang merupakan penilaian bagi birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini bagaimana dia dipromosikan, bagaimana dia diberikan nilai, dan itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan pimpinan tempatnya dia bekerja. Lalu nilai-nilai apa saja yang diperlukan untuk menunjang kualitas individu birokrasi, maksudnya birokrat yang bekerja dalam organisasi pemerintahan. Yang pertama itu adalah kesetiaan, kemudian ada prestasi kerja, lalu yang ketiga adalah tanggung jawab, kemudian ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Ini adalah slide terakhir rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Yang penting bahwa kode etik adalah merupakan suatu pedoman untuk bertindak dalam hal ini adalah bagaimana dia mengimplementasikan nilai-nilai moral yang diinginkan oleh kode etik dan menjauhi larangan-larangan yang tidak diinginkan. Begitu. Oke, cukup sekian video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.